Dimas Kanjeng miliki Yayasan Padepokan di Tabanan, Bali. Sejak terbunuhnya Ketua Umum Yayasan dan tertangkapnya Dimas Kanjeng sudah tidak ada lagi aktivitas di tempat ini. Beginilah suasana Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang terletak di Banjar Pembedungan, Desa Blimbing, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Sudah tidak ada aktivitas di sekretariat Yayasan Padepokan yang diresmikan oleh Dimas Kanjeng pada tanggal 12 Oktober 2015. Bangunan yang berdiri di tanah seluas 7,5 area ini kini hanya ditempati pemiliknya, yakni Wayan Suada yang merupakan pembina Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng wilayah Bali. Wayan Suada menjelaskan sudah tidak ada lagi kegiatan sejak 6 bulan lalu pasca terbunuhnya Abdul Ghani yang merupakan Ketua Umum Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng. Ia menegaskan bahwa tempat ini berbeda dengan Padepokan. Yayasan ini hanya sebagai kantor sekretariat dan tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas Padepokan Dimas Kanjeng yang berada di Probolinggo. Dan berdirinya kantor ini sudah terdaftar di Kanwilham Provinsi Bali. Sehingga yang kita ikuti di Bali, khususnya di Blimbing ini, sekretariatnya adalah yayasannya gitu. Ya. Kegiatannya pun berbeda, Pak? Kegiatan antara Padepokan dengan yayasan beda. Kalau di yayasan itu kegiatannya adalah mengenai program kerja secara realita. Kalau di Padepokan itu kan unsurnya masalah ibadah di sana, keagamaan. Wayan Suada tidak membantah jika ada warga Bali yang mengikuti Padepokan tersebut. Namun itu bukanlah yayasan wilayah Bali yang merekrut, namun langsung dari Probolinggo. Sejak diresmikannya yayasan ini di Bali, terdaftar sebanyak 209 anggota yang ikut tergabung di Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng ini. 209 anggota tersebut berasal dari berbagai wilayah di Bali, termasuk warga sekitar. Sementara Putu Suardika, salah satu anggota yayasan, mengaku tertarik bergabung dengan Yayasan Dimas Kanjeng ini karena ajakan dari temannya. Saat bergabung di yayasan tersebut, dia mengaku diiming-imingi tentang kesejahteraan untuk umat. Dituntut untuk introspeksi diri. Misalnya nanti sudah ada pengucuran dana, itu dananya harus jelas, turunnya kemana. Tetap Niko diadakan laporan. Kalau misalnya yayasan itu jalan, laporannya pasti ada, kan gitu. Itu aja kemarin. Namun sejak 6 bulan lalu, pria yang memiliki usaha bengkel mobil ini sudah tidak aktif lagi di yayasan tersebut karena tidak ada kejelasan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.